Jadi kalau mereka bilang Tuhan Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia karena dia Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja. Kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan, kata mereka begitu. Saya tinggal tanya, kalau gitu bisa nggak Tuhan jadi iblis? Kalau iblis kan jelas-jelas jahat lah ya. Kalau iblis sudah pasti jelas punya sifat jahat. Nah, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Benar pada saat yang sama menjadi iblis yang jahat? Gitu. Itu yang disebut dengan paradoks gitu. Paradoks itu seolah-olah seperti saya ngomong gini, wih bola itu kotak banget ya gitu. Orang pasti bingung gitu ngomongnya. Kalau bola dikatakan kotak, orang taunya bola itu bundar gitu. Ya, jadi itulah hasil daripada apa budaya Helenisme. Ya, Helenisme yang dibawa oleh Yunani meresap kepada orang-orang di sekitar itu, termasuk juga orang-orang Yahudi. Jadi yang menciptakan Kristen siapa Pak? Ya Yahudi-Yahudi juga. Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu menghina kekristenan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang membangun. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video seorang mu'alaf yang bernama Donny Tan. Dia berkata kalau Tuhan itu Maha Kuasa, bisa tidak dia berubah jadi iblis? Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, ngapain Yesus berubah jadi iblis? Untuk apa Yesus berubah jadi iblis? Iblis itu kan tadinya tinggal di sorga, tempatnya Yesus. Karena sorga itu milik Yesus. Dia memberontak di sorga, makanya Allah mengusir dia dari sorga. Sehingga dia tidak diberikan kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak diberikan kesempatan lagi untuk masuk kembali ke sorga. Sehingga Alkitab berkata, dunia ini adalah takhta iblis. Iblis bertakhta di dunia ini. Jadi untuk apa Yesus berubah jadi iblis? Orang tadinya iblis tinggal di sorga, dia kenal Yesus, Yesus kenal dia. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berusaha menghalangi karya keselamatan dengan mencoba Yesus, namun dia gagal. Karena dia tidak bisa menang melawan firman Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang menghujat Yesus, orang-orang yang menghina Yesus, itu sama dengan iblis. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis. Tapi kenapa manusia masuk neraka? Karena manusia mengikut iblis. Jadi orang-orang yang menantang Yesus, menghujat Yesus, menghina Yesus, berkata manusia dijadikan Tuhan, ini sama dengan iblis memberontak melawan kebenaran. Sehingga tadinya iblis yang seharusnya dengan teman-teman yang diusir dari sorga itu masuk neraka, akhirnya jadi banyak teman di neraka. Karena manusia itu mengikut iblis, menolak Yesus, saudara. Namun saudara, kenapa Tuhan datang dalam rupa manusia? Firman itu datang dalam rupa manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Karena Allah tahu tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk sorga dengan melakukan hukum Taurat, dengan mentaati hukum agama. Tidak akan pernah bisa masuk sorga. Karena sorga itu kudus. Tidak ada kawin-mawin di sorga, tidak ada kawin dengan bidadari. Saudara, tidak ada. Ya, makanya siapa yang percaya Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia hidup di dalam pertobatan, maka dia terus ada di dalam kasih karunia. Sehingga kalau dia mati dalam kasih karunia, percaya kepada Yesus, dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sudah pasti dia sampai ke sorga. Karena Yesus di sorga, dia menyiapkan tempat di sorga.
bagi mereka yang percaya kepadanya. Haleluya.